Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian, sahabat renungan pagi Warta Insan Berpengharapan. Selamat datang kembali di renungan pagi ini. Sebelum kita bersama-sama merenung kebenaran firman Tuhan di pagi ini, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Allah kami, atas perlindungan dan penjagaan Tuhan dalam tidur malam kami. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan boleh melayakkan kami untuk kembali bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih untuk kasih Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari yang indah ini, kami rindu mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kami akan belajar firman Tuhan dan merenungnya ya Bapa. Tuhan tolong kami, perlengkapi kami dengan hikmat daripada Engkau. Layakkan kami dan mampukan kami agar kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Ya Bapa, biarlah Engkau sendiri yang akan berkata-kata kepada kami, Engkau sendiri yang akan memampukan kami. Dan biarlah di dalam damai sejahtera-Mu kami boleh beroleh pengertian, kami boleh beroleh hikmat, dan di dalam damai sejahtera-Mu kami menikmati sukacita firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita semua di pagi hari ini terdapat di dalam kitab Habakuk pasalnya yang ketiga ayat 17 hingga ayatnya yang ke-19 yang berbunyi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Demikian pembacaan Alkitab bagi kita semua di pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, yang menjadi ayat perenungan bagi kita semua di pagi hari ini terdapat di dalam ayatnya yang ke-18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di tengah pergumulan berat yang dihadapinya, Habakuk mengungkapkan pemahaman imannya. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan bahkan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun Habakuk berkata, aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan,
dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus, mengapa Habakuk sanggup bersuka cita di tengah penderitaannya? Iya, jawabannya adalah karena Habakuk meyakini bahwa Allah sebagai penyelamat dan kekuatannya. Meskipun pohon ara tidak berbunga, ini menjadi sebuah gambaran terjadinya malapetaka. Pohon anggur tak berbuah merupakan suatu lambang kegagalan. Pohon zaitun mengecewakan merupakan sebuah gambaran kondisi di mana tanpa adanya sebuah harapan. Bahkan ladang-ladang tidak ada hasil dan binatang terhalau dari kandangnya. Di dalam situasi yang begitu memprihatinkan ini, Habakuk tetap menaruh harapannya pada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak pergumulan kehidupan yang senantiasa membawa kita terkadang menuju pada sebuah kekecewaan dan keputusasaan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, bila demikian halnya yang kita alami, maka pada pagi hari ini mari kita belajar dari Habakuk. Bagaimana seharusnya kita merespons keadaan yang mengecewakan yang terjadi dalam kehidupan kita, yakni dengan percaya dan bergantung kepada Tuhan saja. Karena ketika kita bergantung pada Tuhan dalam kondisi bergumul dengan penderitaan, kita mampu bersorak-sorak di dalam Tuhan dan beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang sejati tidak kita dapat dari dunia atau dari pihak manapun. Tetapi sukacita yang sejati hanya akan kita dapat pada saat kita membangun relasi dengan Allah. Hidup kita tidak tergantung pada situasi dan kondisi yang mungkin saja membuat kita merasa dalam kondisi yang sulit. Sebab situasi dan kondisi bisa saja membuat kita merasa kecewa. Namun, bila kita bergantung kepada Allah, maka tentu kita tidak akan kecewa. Kita akan terus berlari seperti rusa menuju masa depan yang pasti. Kita berlari dengan bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini, pelajaran dari seorang Habakuk yang bersorak dan beria di dalam setiap pergumulannya, mengajarkan kepada kita agar di dalam setiap kesulitan hidup ini, apalagi di tengah zaman dan kondisi yang penuh dengan begitu perjuangan, kesulitan hidup menerpa kita dari setiap penjuru, maka pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa hanya Allah saja tempat untuk kita bersandar. Mari membangun relasi dengan Allah dan gantungkan seluruh hidup kita kepadanya, maka Allah tidak akan mengecewakan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang senantiasa menolong kami dalam setiap kesulitan hidup kami.
Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang telah menyapa kami di pagi hari ini. Ya Tuhan, teruslah kiranya Engkau berkarya dalam kehidupan kami. Teruslah perbaharui kehidupan kami lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu. Pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada kami, belajar dari diri seorang Habakuk, di mana di tengah situasi dan kondisi kehidupan yang sedang sulit sekalipun, Habakuk tetap bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Allah. Sebab Habakuk meyakini hanya Engkau saja ya Allah yang mampu menyelamatkannya. Ini merupakan sebuah pelajaran iman yang besar bagi kami. Ya Tuhan, tolong kami, ajar kami, dan biarlah kasih Tuhan menuntun kami, memperbaharui kehidupan kami, dan kami senantiasa bersorak kepada Engkau dan beria-ria di dalam Engkau saja, karena hanya Engkau Allah penyelamat kami. Terima kasih ya Tuhan, tolong kami di hari ini. Tolong kami dalam setiap tanggung jawab aktivitas pekerjaan kami. Kami yang sebagai suami, kami sebagai istri, kami sebagai anak, kami sebagai kakak, kami sebagai saudara, atau apapun itu peran kami. Tuhan mampukan kami agar hari ini kami boleh melaksanakan setiap tanggung jawab kami dengan penuh pengharapan akan Engkau. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, berkati studi kami ya Allah. Dan biarlah hari ini dapat kami lalui dan kami lewati di dalam damai dan sejahtera-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi dan selamat beraktivitas di hari ini bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.